في كل أيام السنة، فكيف به وهو فجر من فجريات رمضان، عظمة زائدة، بركة إضافية، حلاوة زائدة. فالحمد لله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك في هذا الفجر المبارك. نسأل الله تعالى أن يجمعنا في فجر مبارك في المسجد الأقصى المبارك، وأن يجمعنا بعد ذلك في جنان الخلد والنعيم، اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memuji kepada Allah SWT, salat beri salam kepada Rasulullah SAW, bersyukur kepada Allah SWT senikmatnya yang pagi subuh ini bisa berjamaah di masjid yang mulia ini, subuh di bulan Ramadan, subuh di hari Jumat yang berkah ini. Mudah-mudahan Allah SWT nanti juga akan mempertemukan kita di Masjid Al-Aqsa, salat berjamaah dan kaum muslimin semuanya, dan pada akhirnya nanti kita semuanya akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. نعم. هذا الشهر العظيم أيها الكرام، شهر رمضان المبارك، هو بنفسه كأنه تذكرة لنا. فنحن في أيام السنة كلها لربما ننسى قيام الليل، ننسى تلاوة القرآن، نهجر كثرة الذكر ونهجر الصيام، صيام النافل. فيأتي هذا الشهر العظيم ليهزنا، ليقول تذكروا أن هناك رب لا بد تقفون بين يديه في الليل ولو بركيعات قليلة بعد العشاء مباشرة، أن هناك قرآن نزل من هذا الرب العظيم لا بد تقرؤونه تتدبرونه، لأن الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أن هناك صيام سيكون لك يوم القيامة شافعا، لأن الصيام والقرآن يأتيان يوم القيامة. يقول القرآن يا رب لقد منعته النوم في الليل فشفعني فيه، ويقول الصيام يا رب لقد منعته شهوته وطعامه وشرابه في النهار فشفعني فيه، فيقول صلى الله عليه وسلم فيشفعان. فيأتي رمضان ليهز قلوبنا وعقولنا أن يا عباد الله تذكروا، أن يا عباد الله اصحوا من هذه الغفلة. فسبحان الله. Khairankumullah. Ramadan, bulan puasa ini sebenarnya adalah pengingat kita. Mungkin di luar Ramadan kita jarang qiyamul lail, maka dengan Ramadan ini kita diingatkan untuk qiyamul lail, salat tarawih berjamaah. Mungkin di luar Ramadan kita jarang baca Al-Quran, dengan Ramadan ini kita ingatkan untuk selalu membaca Al-Quranul Karim. Di luar Ramadan ini juga mengingat kita, mungkin di luar Ramadan kita jarang berpuasa sunnah, dan Ramadan ini kita diingatkan mari kita berpuasa. Dan alhamdulillah, puasa dan Al-Quranul Karim di hari kiamat menjadi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan syafaat bahwa kita membaca Al-Quranul Karim. Begitu juga puasa nanti di akhirat juga menjadi syafaat bagi kita, bagi siapa yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berpuasa ini. Kedua-duanya akan memberikan syafaat dan Allah akan menyelamatkan kita dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. في هذا اليوم المبارك أيها الأحباب، في يوم الجمعة، في يوم من أيام رمضان، الآن جيش الاحتلال في مدينة القدس يقول أن هذا اليوم هو أول أيام عيد الفصح عندهم. طيب ماذا يريدون؟ الآن يقولون نحن سوف ندخل القرابين ونذبحها في داخل المسجد الأقصى المبارك أمام مسجد قبة الصخرة تماما. يريدون أن يذبحوا قرابينهم هناك. تصوروا أيها الأحباب لو أن أحدا من أهل الظلم والطغيان يفعل ذلك أمام الحجر الأسود في الكعبة المشرفة، كيف ستكون ردة فعل هذه الأمة؟ ستتزلزل هذه الأمة كلها. طيب لماذا الآن لا أحد يتحرك من هذه الأمة؟ هل هناك فرق بين المسجد الأقصى المبارك وبين المسجد النبوي وبين المسجد الحرام مكة المكرمة؟ والله ليس هناك فرق. فالله يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى كان القبلة الأولى قبل الكعبة المشرفة. فلماذا تفرق الأمة الآن بين المسجد الأقصى وبين الكعبة المشرفة؟ هل هذا حقا ما أراده أهل الظلم والطغيان؟ سبحان الله.
Cuma alhamdulillah Jumat ini Jumat kedua di bulan Ramadan, dan Jumat ini juga menjadi bertepatan dengan hari Paskah mereka, orang Yahudi. Dan mereka merencanakan di Jumat ini akan menyembelih korban di pelataran Masjid Al-Aqsa. Bisa dibayangkan bagaimana nanti Masjid Al-Aqsa akan kotor dengan darah korban-korban ini. Ini akan mereka lakukan, dan mereka berupaya agar hal ini bisa terlaksana di Masjidil Haram. Maaf, di Masjidil Aqsa di Palestina. Bisa dibayangkan hadirinkumullah, jika ada orang yang sengaja menyembelih kurban di depan Ka'bah, di depan Hajar Aswad, apa yang akan dilakukan oleh umat Islam di dunia? Tentu akan marah. Tapi kenapa hari ini ketika orang Yahudi akan menyembelih kurban di Masjid Al-Aqsa, seolah-olah umat Islam diam, seolah-olah bahwa Masjid Al-Aqsa milik orang Palestina, sementara Masjid Al-Haram milik umat Islam. Ini sebuah sikap yang tidak adil dari Allah. Ketika rencana ini akan dilakukan, kita harus selalu peduli terhadap mereka. Dan Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Haram adalah dua tempat suci yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam sebelum mereka menghadap Ka'bah Musyarrafah. Dan Masjid Al-Aqsa bagian dari tanah suci yang tiga yang disucikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Inilah hadirinkumullah akidah kita umat Islam. Masjid Al-Aqsa bagian dari akidah kita dan dari keyakinan kita. ومن المؤسف العظيم أيها الكرام، تصوروا في المستقبل عندما تقرأ الأجيال القادمة التاريخ، فيقال أن في عام 1443 هجرية، في عامنا هذا الذي نحن فيه قادرون وأحياء، قد دنس المسجد الأقصى المبارك بدماء القرابين التي يذبحها أولئك الأنجاس. كيف ستكون نظرة الأجيال لنا نحن؟ ماذا كنا نفعل؟ والله ماذا نحن نفعل والمسجد الأقصى المبارك الآن بهذا الحال؟ ما الذي نقدمه للمسجد الأقصى المبارك؟ ما الذي نفعله للمسجد الأقصى المبارك؟ هل نوعي أبناء الحي عندنا؟ هل ندعو دائما في صلاتنا؟ هل نقدم أموالنا كما يقدم أهلنا في بيت المقدس، شبابهم وبيوتهم وأموالهم وأطفالهم؟ البارحة كنا نقول في التراويح أنه في آخر 24 ساعة فقط 5 شباب مقدسيين يستشهدون، محمد ومصطفى وعمر وقصي وشأس، 5 شباب في 24 ساعة يقدمون شبابهم. 9000 طفل يعتقل في سجون الاحتلال في آخر 7 سنوات فقط، بيوت تهدم كثيرة في الضفة الغربية، طلاب الجامعات يعتدى عليهم في جامعاتهم. هذا ما يقدمه أهلكم في بيت المقدس نيابة عن كل الأمة. ولكن هل بيت المقدس هو للفلسطينيين فقط؟ هل المسجد الأقصى هو لأهل فلسطين فقط؟ لا والله. Subhanallah, apa yang akan disampaikan oleh generasi setelah kita saat orang Zionis Israel, orang Yahudi mengotori Masjid Al-Aqsa? Terjadi itu pada saat kita, saat hari ini terjadi. Apa komentar generasi kita? Sementara kita tidak berbuat apa-apa. Kita bisa berbuat apa-apa untuk Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Dan hari-hari ini bangsa Palestina telah mewakili kita semuanya, umat Islam di penjuru dunia, membela dan menjaga Masjid Al-Aqsa dengan darah-darah mereka, dengan tetesan darah mereka korbankan demi kemuliaan Masjid Al-Aqsa. Tercatat 24 jam yang lalu sudah 5 pemuda Palestina dibunuh oleh Israel. Dan dalam catatan beliau selama 7 tahun belakangan ini sudah ada 9.000 anak dipenjara oleh Israel. Salah apa mereka sampai mereka dipenjara oleh Israel? Alhamdulillah, kalau mereka sudah berbuat untuk Masjid Al-Aqsa, berkorban dengan darah dan tetesan darah mereka, apa yang kita bisa lakukan umat Islam di luar Palestina? Karena isu Palestina, isu Masjid Al-Aqsa bukan milik orang Arab saja, bukan milik orang Palestina saja, tapi isu kita umat semuanya, umat Islam semua di penjuru dunia. Apa yang kita lakukan adalah dengan memberi yang terbaik, dengan doa-doa kita, dengan sedekah yang kita miliki, infak kita miliki untuk saudara kita di sana, agar bisa mereka tetap teguh dan mempertahankan Masjid Al-Aqsa. هذا الأسبوع سيكون عيد
اليهود، عيد الفصح. في هذا الأسبوع هم يريدون أن ينفذوا هذه القرابين. هذا اليوم تحديدا هو أول يوم لهم، هذا اليوم هو المرحلة، إما يستطيعون أن يدنسوا المسجد الأقصى المبارك رغما عنا، وإما نحمي المسجد الأقصى المبارك رغما عنهم. هذا اليوم هو يوم الله سبحانه وتعالى، يوم من أيام الله سبحانه وتعالى. إما نري الله عز وجل من نفوسنا جلدا وصبرا وإنفاقا وقوة، وإما نري الله من أنفسنا عجزا وضعفا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن تولوا يستبدل قوما غيركم. إن نحن تولينا عن نصرة المسجد الأقصى المبارك فليس لله حاجة بنا، خلاص يستبدلنا بقوم آخرين، بالأجيال التي بعدنا يهديها الله سبحانه وتعالى ويجعلها تنصر المسجد الأقصى المبارك. فنصرة المسجد الأقصى المبارك هي أولا نصرة لنا لأنفسنا، لأننا إن انتصرنا دخلنا الجنة، وإن انهزمنا سبحان الله لنا ذل الدنيا ولنا ذل الآخرة. نسأل الله تعالى أن ينصر المسجد الأقصى المبارك على أيدينا يا رب يا رب. Jumat ini merupakan hari pertama mereka merayakan Paskah mereka, dan selanjutnya mereka merayakan selama 7 hari. Dan di awal hari mereka ini mereka menguji gimana kaum muslimin, sampai sejauh mana interaksi kita dengan Masjid Al-Aqsa, kira umat Islam. Apa kita berdiam diri melihat keibadatan mereka, atau kita bergerak melakukan perlawanan, kita bergerak melakukan sesuatu walaupun kita jauh dari mereka, dan doa kita dengan sedekah kita berikan untuk mereka. Karena hari Allah Palestina, Masjid Al-Aqsa menjadi barometer kita. Sebagaimana ketika Masjid Al-Aqsa mengalami penekanan-penekanan, penindasan, maka umat Islam di penjuru lain juga mengalami hal yang sama, ditekan oleh musuh-musuh Islam. Karena itu Allah, kita harus wujudkan bagaimana tekad kita menjadi orang-orang yang siap membela Palestina atau tidak. Dan naudzubillah min dzalik, kalau kemudian nanti Allah mengganti kita dengan kaum, dengan umat yang siap membela Masjid Al-Aqsa, dan kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan oleh umat baru, kaum yang siap membela Masjid Al-Aqsa. نعم أيها الأحباب، الله المستعان، يعني والله الله المستعان. هذا اليوم أنا لا أستطيع أصدق، يعني ما زلت الآن لا أستطيع أصدق، يعني كيف اليوم سوف يدخل اليهود الغاصبون يذبحون قرابين في داخل المسجد الأقصى المبارك أمام مسجد قبة الصخرة الذي هو من أهم معالم المسجد الأقصى المبارك. والله أين الأمة يا إخوان؟ والله أين الأمة؟ الله أكبر، سبحان الله العظيم. ولكن لتعلموا أن الذي ينصر المسجد الأقصى المبارك، أن الذي يكون بجوار المسجد الأقصى المبارك بقلبه وإنفاقه ودعواته، هو من الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه البركة الحولية، يعني حول المسجد الأقصى المبارك، هي بركة معنوية أكثر مما هي مادية. يعني هي هذه البركة هل ستنال اليهود الغاصبين الذين يسكنون في جوار المسجد الأقصى المبارك؟ حتما لا، بل هي تنال كل من دعم المسجد الأقصى المبارك، كل من كان بدعائه يتذكر المسجد الأقصى المبارك، كل من كان بدعوته يدعو الناس لنصرة المسجد الأقصى المبارك. هذه البركة ستناله وتنال أهله وتنال جيرانه وتنال مجتمعه. سبحان الله العظيم. من هذه البركة ومن هذه الفضل العظيم نتقدم بالشكر الجزيل إخواني الكرام لكم على صبركم على هذه المجالس، على هذه المحاضرات التي تجلسون بها لأجل المسجد الأقصى المبارك ولدعم المسجد الأقصى المبارك ولنصرة المسجد الأقصى المبارك. بارك الله تعالى بكم إخواني الكرام، والله شكرا جزيلا لكم على ذلك، لأن هذا سيقوي من عزيمة إخوانكم في بيت المقدس الذين هم في الصف الأول بوجه هذا الظالم المحتل. والشكر الجزيل أيضا لمؤسسة SPM التي تعقد هذه المجالس الطيبة المباركة، التي هي بإذن الله من البركة الحولية، تنالها البركة الحولية بإذن الله عز وجل. إخوانكم في SPM الذين يقدمون إفطار الصائمين للمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، الذين يقدمون حلقات القرآن في القدس وفي غزة وفي الشتات الفلسطيني، بارك الله تعالى بكم
وجزاكم الله كل خير. سامحونا لن نطيل عليكم أكثر، لكن هكذا فقط بكلمات قصيرة، لأن اليوم صراحة يوم صعب على القلوب أن نعيش هذه اللحظات ونعلم أن المسجد الأقصى المبارك اليوم سوف يدنس. لا حول ولا قوة إلا بالله. Subhanallah, saya tidak bisa membayangkan jika terjadi penyembelihan kurban di Masjidil Aqsa dan secuci akan dikotori dengan darah-darah hewan kurban itu. Sangat terbayangkan ini bisa terjadi. Gimana kita akan mengatakan di depan Allah Subhanahu wa taala? Apa kita bisa lakukan terhadap Masjidil Aqsa kepada umat Islam? Alhamdulillah. Apa yang sedikit kita miliki, rezeki yang kita miliki menjadi hujah kita di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa sudah berbuat untuk Palestina, sudah berbuat untuk Masjidil Aqsa. Minimal ini yang akan kita dapatkan sebuah keberkahan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Isra, "Alladzi barana halau", yang berkah sekelilingnya. Keberkahan itu tidak akan menimpa kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di sana, tapi keberkahan juga menimpa kepada orang-orang yang selalu peduli terhadap Masjidil Aqsa dengan sedekahnya, dengan infaknya. Dan bulan ini insya Allah berkah itu kita dapatkan dan kita rasakan di bulan yang penuh berkah ini. Dan Allah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada rakyat bangsa Indonesia yang selalu peduli terhadap rakyat Palestina, terhadap Masjidil Aqsa melalui lembaga SPM ini yang punya program ya dari memberikan iftar puasa di Palestina dan Gaza, memberikan bantuan kepada para penghafal Quran di Gaza, dan berbagai program lainnya yang insya Allah Subhanahu wa taala sedekah yang dititipkan lewat SPM insya Allah sampai kepada mereka. Terima kasih sekalian jemaah rahimahullah, dan mohon maaf jika tidak berkenan dan kurang perhatian. Terima kasih. Berarti media dipersilakan untuk melanjutkan. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Amrajan dan Syekh Muhammad Abu Toyun. Jamaah sekalian yang berbahagia, baru saja kita mendengarkan ceramah dari Syekh Muhammad Abu Toyun terkait dengan Al-Aqsa dan Palestina terkini. Ternyata masjid suci kita Al-Aqsa masih meregang. Apakah kemudian kita bergerak membelanya? Maka mudah-mudahan dari masjid yang penuh berkah ini, di bulan berkah ini, kita masih terus untuk Palestina, untuk negeri yang diberkahi, untuk negeri para anbiya, negeri para penghafal Quran. Alhamdulillah SPM Ramadan ini kembali bergerak untuk terus membela Al-Aqsa, Palestina, Gaza dan sekitarnya. Sudah hari ini, pagi ini sudah masjid yang ke-21, alhamdulillah. Mereka semua bergerak untuk Palestina karena momentum Ramadan, momentum yang penuh berkah, mengingatkan mereka akan sebuah negeri yang diberkahi, yaitu Palestina. Mereka terus memberikan yang terbaik untuk Palestina dalam semua bentuk bantuannya. Alhamdulillah SPM terus bergerak. Salah satu yang terus dibantunya adalah selain program Ramadan yang kami lakukan setiap tahun ini, kemarin alhamdulillah ini ada video dokumentasinya, kami juga sudah menyalurkan penyaluran musim dingin untuk saudara-saudara kita semua yang ada di Gaza, Palestina. Oktober, November, Desember adalah hari-hari yang begitu dingin di tengah derita mereka. Di tengah derita mereka, kedinginan yang luar biasa melanda mereka. Alhamdulillah donasi yang terkumpul kami serahkan mereka dalam bantuan musim dingin. Kita hangatkan mereka, kita berikan selimut-selimut, baju-baju yang layak untuk menghangatkan mereka, dan juga alat-alat penghangat. Alhamdulillah donasi yang terkumpul kami salurkan. Bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan yang ada langsung di Palestina, Gaza, di sana kami serahkan bantuan itu. Indonesia untuk Palestina. Alhamdulillah. Dan tentu ini juga sebagai bentuk laporan kami SPM sebagai lembaga donasi, penyalur donasi kemanusiaan kepada para jamaah yang selalu bersama Palestina melalui SPM. Bahkan alhamdulillah SPM menjadi satu-satunya NGO, lembaga kemanusiaan yang langsung memberikan bantuan secara resmi. Ada bantuan musim dingin kami juga kami berikan untuk saudara-saudara kita Palestina yang harus mengungsi ke Jordania. Bagi informasi, ada jutaan mengungsi ke Jordania, tetangga mereka. Alhamdulillah diterima bantuan itu, kemudian diterima langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Jordania dan disalurkan langsung kepada para janda saudara-saudara kita Palestina yang mengungsi di Jordania.
Ini sebagai bukti alhamdulillah di tengah perjalanan kami donasi itu langsung sampai kepada mereka, bahkan secara resmi kita. Apa itu program wakaf Quran? Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, SPM juga hadir untuk dunia muslim. SPM juga hadir untuk saudara-saudara kita muslim di Afrika yang membutuhkan Al-Quran yang layak. Tahun ini kami sebar program 10.000 wakaf Al-Quran untuk saudara kita muslim di Afrika. Mudah-mudahan Ramadan yang bulan Quran ini menyemangati kita untuk makin dekat dengan Al-Quran, membantu saudara kita yang butuh Al-Quran. Bagi kita Al-Quran adalah mudah untuk mendapatkannya, tapi bagi mereka tidak semudah apa yang kita lakukan. Maka membantu mereka dengan wakaf Al-Quran yang hanya 60.000 rupiah per wakaf Qurannya. Mudah-mudahan kita menguatkan semangat mereka di bulan Quran ini untuk semangat Quran mereka muslim saudara kita di Afrika melalui SPM. Dan tentunya juga seperti tahun-tahun sebelumnya, SPM juga masih sampai hari ini masih membiayai lembaga para penghafal Quran di sana. SPM juga dalam program tahun ini juga masih mencanangkan program bagaimana kita biayai para pendidikan yatim piatu di sana dalam penghafal Quran, yaitu program Tajul Waqar, membiayai pendidikan Al-Quran mereka selama setahun. Alhamdulillah kami masih terus menjaga program ini. Ini program Mahkota Kemuliaan Tajul Waqar. Bagaimana para penghafal Quran di sana terjaga semangatnya dengan biaya dari para donatur yang ada di Indonesia. Yatim duafa di sana semangat dengan Al-Quran karena mereka yakin dengan Al-Quran mereka akan tetap tegar menghadapi segala bentuk penjajahan di sana. Dari halakoh-halakoh Quran dibiayai dari para donatur SPM. Alhamdulillah tahun kemarin juga sudah hadir dari masjid ini donatur atau orang tua asuh yang siap membiayai mereka pendidikan Al-Quran selama 1 tahun. Dan alhamdulillah selama perjalanan Ramadan ini sudah bergabung 8 orang tua asuh. Yang terkini kemarin 2 orang ada di Karawaci di Masjid Darussalam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami SPM terus bisa istiqomah amanah menyalurkan donasi yang memang berhak untuk mereka yang membutuhkan tentunya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan penuh keberkahan kami juga kembali mengajak kita semua mari terus peduli untuk Palestina. Akan ada tim relawan kami yang seperti biasa menghampiri ayah bunda bapak ibu semuanya. Mudah-mudahan rezeki terbaik di hari terbaik ini, di bulan terbaik, mengantarkan kita terus peduli untuk negeri yang diberkahi, terus peduli untuk program yang penuh berkah, dan terus peduli untuk negeri para anbiya, negeri para penghafal Quran, negeri para syuhada. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sekali lagi terima kasih banyak atas semangatnya untuk selalu bersama Palestina, Al-Aqsa dan sekitarnya. Nah, dari masjid ini juga kami ingin sampaikan dengan hormat seperti biasa, yang siap berkomitmen memberi lebih untuk Palestina seperti biasa tentunya ya, kami tawarkan kepada jamaah yang siap berkomitmen. Apa itu berkomitmen? Mungkin sebagian sudah tahu, siap membela Palestina, siap bantu program, walaupun donasinya tidak mesti hari ini, tidak mesti besok ketika ada keluhan rezeki, ya kita bisa tunaikan. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kami tawarkan dengan hormat, masih adakah dari masjid ini yang siap menjadi orang tua asuh bagi penghafal Quran selama 1 tahun, biayanya 25 juta dan bisa berkomitmen dicicil per bulannya. Ketika ada keluangan rezeki, kita bisa tunaikan menjadi orang tua asuh bagi para penghafal Quran dalam program Tajul Waqar atau program Mahkota Kemuliaan. Ada enggak dari masjid ini yang siap menjadi orang tua asuh, bergabung dengan 8 orang tua asuh di Banten ini, membiayai mereka selama 1 tahun 25 juta, kalau dibagi ke 12 bulan kurang lebih 2 jutaan. Dan kita sudah menjadi orang tua asuh para penghafal Quran.
menguatkan keberkahan kita, keberkahan Al-Quran dengan berkomitmen ketika ada keluar rezeki bisa ditunaikan untuk mereka menguatkan Al-Quran di Gaza, Palestina di sekitarnya. Ada yang siap bapak-bapak, jamaah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Masjid Al-Barkah yang penuh berkah, di hari yang penuh berkah, di bulan yang berkah luar biasa? Adakah yang siap berkomitmen setiap bulannya membiayai para penghafal Quran? Kami persilakan, kita bisa berkomitmen. Dan tentu nanti insya Allah ada kenang-kenangan seperti biasa dari SPM. Adakah? Dari Masjid Al-Barkah ini 8 orang tua asuh kemarin sudah bergabung. Ada yang dari Serang 3, dari Tangsel 2, dari kota Tangerang 3. Apakah ada yang siap bergabung kembali seperti tahun kemarin dari masjid ini, berkomitmen untuk negeri yang diberkahi, untuk program yang penuh berkah? Ada? Kalau tidak ada, berarti dengan hormat saya tawarkan yang wakaf Quran. Kalau bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala siap berwakaf Quran, maka insya Allah kita juga bisa berkomitmen. Yang siap 3 juta berarti bisa untuk berapa wakaf Quran? 100 kurang lebih. 3 juta 50. Kalau 6 juta bisa untuk 100. Dan yang yang siap untuk 3 juta untuk wakaf Quran, insya Allah seperti biasa ada kenang-kenangan figura. Sekali lagi ini komitmen, tidak mesti hari ini, pagi ini. Ketika ada keluangan rezeki boleh ditunaikan, kami sapa tentunya, dan silakan hubungi nomor kami tentunya. Ada yang siap untuk Palestina, untuk wakaf Quran? Kami persilakan, angkat tangannya, nanti insya Allah ada tim kami yang menghampiri, berkomitmen ya. Insya Allah yang siap 3 juta, ada kenang-kenangan juga untuk kita figura Al-Aqsa. Atau yang siap berapapun, yang 600 berarti siap untuk 10 wakaf Quran, yang 300 siap untuk 5. Berapapun silakan, kami tawarkan dengan segala hormat. Ada yang siap? Silakan angkat tangannya. 1 orang sudah, Masya Allah, mudah-mudahan jadi contoh kebaikan untuk berikutnya. Ada yang kedua? Silakan yang ingin 300, 500, 600. Yang siap 3 juta ada kenang-kenangan khusus. Semuanya insya Allah mudah-mudahan menjadi bukti komitmen kita untuk negeri yang diberkahi, dan kita tetap istiqomah untuk membela dan membantunya tentunya. Ada lagi yang siap? Orang yang pertama silakan. Ada yang kedua? Kita berkomitmen sekali lagi, tidak mesti hari ini, tidak mesti besok, jika ada keluar rezeki. Alhamdulillah 1 orang sudah, Masya Allah. Langsung dengan hormat Pak Sori, mangga, ini ada kenang-kenangan, bisa ke depan. 500.000 rupiah boleh diwakili, boleh. 500.000 rupiah, Allahu Akbar. Kita juga punya program paket sembako Ramadan, mudah-mudahan terus menguatkan mereka di tengah derita mereka dengan program-program kami. Silakan. Ada yang kedua siap? Silakan. Boleh langsung ke depan atau diwakili juga silakan. Dan mudah-mudahan tim donasi juga terus menghitung donasi tunai yang ada. Nanti kita juga seperti biasa sampaikan berapa donasi yang terkumpul pada pagi ini. Kami sampaikan juga untuk yang Tajul Waqor seperti biasa, boleh atas nama masjid, boleh atas nama keluarga, dan boleh atas nama lainnya tentunya untuk program Tajul Waqor. Ada lagi yang siap berkomitmen? Silakan. Saya lagi tidak ada maksud apapun ke depan, hanya dalam rangka mudah-mudahan kita menjadi bagian yang terus berkomitmen untuk Palestina, untuk program Quran dan lain sebagainya. Ada lagi Bapak Ibu di belakang? Mangga, silakan. Kami sampai juga dengan hormat, insya Allah tahun ini SPM kembali silaturahim ke seluruh masjid, kurang lebih 20 hari Ramadan. Alhamdulillah juga dari SPM sahabat-sahabat kami juga hadir di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada yang ke Ambon, ada yang ke Samarinda, ada yang ke Lampung, Padang dan lain sebagainya. Mohon doanya tentunya, mudah-mudahan kami semua bisa terus bergerak mengumpulkan donasi untuk Palestina, untuk negeri yang diberkahi, untuk program-program mulia di bulan yang mulia ini.
Silakan jika masih ada. Barakallah. Yang berikutnya Masya Allah, masih untuk Palestina, untuk program Quran, kami silakan dengan hormat untuk Bapak Alif, mangga silakan untuk wakaf Al-Quran. Allahu Akbar, 500.000 rupiah. Allahu Akbar, silakan mangga. Masih ada yang lainnya yang siap untuk Al-Quran, untuk negeri yang diberkahi? Di dokumentasi dulu Pak Haji. Masih ada lagi? Saya persilakan. Selain program-program yang tadi disampaikan, kami juga di Gaza Palestina punya program yang namanya membangun rumah orang-orang disabilitas. Alhamdulillah bekerja sama dengan beberapa donatur, orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan di sana sampai sulit bekerja dan sulit punya rumah. Kita juga bekerja sama dengan donatur membangunkan rumah-rumah mereka agar lebih layak dihuni tentunya. Masih ada lagi yang berkomitmen? Masih ada, Masya Allah, Barakallah. Untuk wakaf Al-Quran kembali, Masya Allah. Ibu ya ini, Ibu Helpida, Barakallah, Jazakumullah khairan. Ke depan atau bagaimana Ibu punten? Atau ada yang mewakilinya sebagai tanda terima kasih kami? Ibu Helpida punten, maaf, mau ke depan menerima atau ada yang mewakili? Mangga punten. 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Alhamdulillah juga sudah, ini juga ada 2 orang yang berkomitmen, Masya Allah, 5 juta rupiah. Allahu Akbar. Untuk Palestina, untuk wakaf Al-Quran, Barakallah. Dan juga ada yang 600.000, berarti bisa untuk 10 wakaf Al-Quran, Masya Allah. Cuman silent ya, nggak usah disebutin ya, Barakallah. Iya. Masih ada lagi? Nanti insya Allah kenang-kenangan tetap diberikan kepada yang tadi sudah siap. Dan kalau tidak ada lagi berarti tentunya kami ucapkan terima kasih. Masih ada di sana, di pojok sana. Silakan tim komitmen untuk menghampiri. Dengan komitmen ini mudah-mudahan menjadi bukti kita bahwasanya semangat untuk Palestina, untuk Al-Quran terus ada dalam diri-diri kita. Dengan komitmen mudah-mudahan ini juga menjadi bukti kita terus istiqomah dalam kebaikan di bulan yang penuh kebaikan ini. Jazakumullah khairan. Sekali lagi kepada DKM Al-Barakah khususnya, Masya Allah, tiap tahun kami bisa silaturahim dan diterima. Jazakumullah khairan. Dan mohon doanya, kami masih terus bergerak sampai tanggal 20 Ramadan. Mudah-mudahan lancar semua dan semua program bisa kita jalani. Ya, selain program ini juga kami juga membuka program buka puasa di Gaza dan Al-Aqsa ya. Dan tadi yang disampaikan, mudah-mudahan dengan buka puasa di Al-Aqsa kita terus menjaga Al-Aqsa agar tidak semena-mena dikuasai Yahudi Israel laknatullah alaih. Berikutnya juga masih ada, Masya Allah, 500.000 rupiah dari hamba Allah. Jazakumullah khairan. Dan yang sudah berkomitmen insya Allah ada kenang-kenangan ya. Tadi yang 5 juta ada figuran insya Allah. Yang 1 juta 500, 600 insya Allah ada kenang-kenangan berupa sal. Nanti bisa menghampiri saja. Yang nggak mau ke depan, punten maaf, nanti bisa menghampiri tim komitmen kami. Kalau tidak ada lagi, kita minta Syekh doa ya. Doa ya Syekh. Setelah doa nanti kita akan, punten mohon maaf untuk dokumentasi, kita foto bersama nanti. Dan tentunya nanti juga akan ada penandatanganan berita acara donasi yang terkumpul pada pagi ini. Pada Syekh, tafadhal. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid
نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين أصبحنا وأصبح الأقصى لله رب العالمين أصبحنا وأن المساجد لله رب العالمين اللهم نصرك للمسجد الأقصى المبارك اللهم نصرك للمسجد الأقصى المبارك اللهم تقبل منا جهدنا اللهم تقبل منا صدقاتنا اللهم تقبل منا رباطنا اللهم وكن مع إخواننا في بيت المقدس اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم انصرهم على قتلة أنبيائك اللهم انصرهم على قوم لا يعجزونك وأنت رب العالمين اللهم اجعلنا في هذه الفتنة من الصالحين اللهم اجعلنا في هذه الفتنة من المقبولين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا ربنا اللهم اجعلنا في زمرة أوليائك الصالحين اللهم اجعلنا في زمرة الفاتحين اللهم اجعلنا من أولئك الصادقين ومع عبادك المتقين أصبحنا وأصبح الأقصى لله رب العالمين لا شريك لك ربنا لا شريك لك ربنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan doa tadi semakin menguatkan semangat kita pagi ini di hari berkah. Selanjutnya Pak Soni, kita dokumentasi Pak Haji ya. Dokumentasi bersama dulu untuk kenang-kenangan kami dan dokumentasi kami. Dan bapak-bapak semua bisa hadir, juga anak-anak silakan. Kita foto bersama dulu. Mudah-mudahan ini menjadi dokumentasi kenangan penuh mulia di bulan berkah. Insyaallah kami persilakan. Ya, silakan semuanya, pengurus DKM, bapak-bapak semua jamaah. Yuk. Ya, monggo. Ya, lagi terima kasih banyak kepada semua pengurus DKM, wabillahi ketua semuanya, jamaah, donatur
Yang rahmati Allah, mudah-mudahan keberkahan terus melimpah dari Masjid Al-Barkah, yang mudah-mudahan terus diberkahi dan terus semangat untuk negeri yang diberkahi. Atas nama SPM tentunya terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi kalau banyak yang kurang, dan doakan kami tentunya mudah-mudahan kami istiqomah dalam bantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Terima kasih tentunya. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا كرام من هذا المسجد المبارك من أرض إندونيسيا الطيبة. دعوة غالية، هي دعوة القلب إلى القلب، وهي دعوة تخرج من فؤاد المسلم إلى فؤاد المسلم، وهي أن يا عباد الله اتقوا الله. تقوى الله سبحانه وتعالى هي نبراس الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا اتقى ممكن لقي ممكن إني لايف ممكن saya ini lagi mulai sekarang. Oke. Live. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi ajma'in. أيها الأحباب، هذه كلمة من القلب إلى القلب من هذا المسجد المبارك من أرض إندونيسيا الطيبة المباركة. ندعوكم من بيت المقدس إلى أرض إندونيسيا الطيبة أن تكونوا دائما في حضور وفي ذكر لبيت المقدس. لماذا؟ لأن بيت المقدس هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن المسجد الأقصى هو قرآن أنزل من السماء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فنحن نسينا المسجد الأقصى المبارك فقد نسينا آية من كتاب الله. وإن فرقنا بين المسجد الأقصى المبارك وبين الكعبة المشرفة فقد فرقنا بين آية وبين القرآن، وهذا لا يجوز لمسلم ولا ينبغي لمسلم، فإننا أمة لا تحرف كتابها ولا تنسى كلام ربها. فلا بد لنا أيها الأحباب أن نتقي الله عز وجل. وتقوى الله عز وجل ها هنا في أن نتقي الله عز وجل في المسجد الأقصى المبارك، أن نتقي الله عز وجل في دعمنا للمسجد الأقصى المبارك. جزاكم الله خيرا وبارك الله تعالى بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.